Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Erni Komarasari pada pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10 IPA dan IPS. Oke. Apa sih yang akan kita pelajari dalam Sejarah Indonesia kelas 10 ini? Ya, untuk bab pertama adalah kita mempelajari tentang konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Oke. Apa sih diakronis itu? Diakronis itu artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Contohnya adalah perkembangan Syarikat Islam di Solo pada tahun 1911 hingga 1920. Jadi begini, apa yang kita pelajari itu apa? Yaitu perkembangan Syarikat Islam di Solo. Nah, itu kan terbatas ruangnya terbatas, tetapi waktunya panjang dari tahun 1911 sampai 1920. Tapi khusus kita hanya mempelajari perkembangan Syarikat Islam di Solo, tapi memanjang. Jadi maksudnya bagaimana sih perkembangannya, tahun berapa berdirinya, siapa pendirinya, tapi memanjang sampai mungkin Syarikat Islam itu hilang ya, jadi partai atau dan sebagainya. Nah, itu namanya diakronis ya. Jadi cara berpikir diakronis itu seperti itu. Ada lagi pola berpikir sinkronis. Cara berpikir sinkronis yaitu artinya meluas tetapi ruangnya terbatas ya. Artinya meluas dalam ruang ya, meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Misalnya kita hanya ingin mempelajari pada tahun 1958 apa yang terjadi, reformasi Indonesia ya. Reformasi di Indonesia itu ketika itu Bapak Presiden Soeharto turun dari jabatannya, mengundurkan diri. Nah, kita ingin mempelajari ekonominya saja. Apa sih yang menyebabkan Bapak Soeharto kita itu turun dari jabatannya? Pasti ada penyebabnya yang ekonominya, karena ekonomi pada saat itu kita memiliki utang yang besar pada saat itu kepada IMF ya, sehingga IMF banyak menekan kita, mengatur kita rupiahnya turun ya. Kita mempelajari ekonominya pada saat tahun 1998 itu sinkronis ya. Pola berpikir sinkronis itu kita menganalisis ekonominya, kemudian strukturnya, fungsi ekonomi ditelaah sampai detil gitu ya. Nah, pada saat itu jadi waktunya terbatas, hanya tahun 1998 saja ketika turunnya Bapak Soeharto ya. Seperti itu sinkronis ya. Jadi kalian mungkin bisa lebih paham ya. Boleh melihat video lain boleh. Nah, sekarang kita ingin melihat hubungan keduanya. Maksudnya hubungan sinkronis dan diakronis ini kalau kita mempelajari ilmu sejarah atau kita mempelajari ilmu sosial. Sebetulnya pola pikir atau cara berpikir sinkronis dan diakronis itu apakah berpengaruh ya? Kalau kita ingin mempelajari ilmu sejarah, ya iyalah ya. Karena kan sinkronis dan diakronis ini pola berpikir yang kita suka sehari-hari kan suka bertanya gitu. Apa sih yang terjadi? Apanya itu diakronis ya kan? Nah, kalau mengapa itu sinkronis. Kita lebih mendetil sinkronis itu. Kalau diakronis itu hanya satu kejadian misalnya gitu. Terus kita pelajari dari tahun sekian sampai sekian gitu. Tapi kalau sinkronis itu mengapa gitu. Jadi lebih mendetil sekali ya, kejadiannya seperti apa, latar belakang kejadian itu apa, dampaknya apa. Nah, seperti itulah sama ilmu sosial juga. Pasti kita kalau mempelajari ilmu sosial atau perubahan sosial dalam suatu masyarakat tidak lepas dari peran pola berpikir kita sinkronis dan diakronis ini, sama dengan ketika kita mempelajari ilmu sejarah ya. Begitu anak-anak, semoga kalian bisa paham tentang pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan juga kalian tetap senang, tetap bahagia walaupun kalian belajar dari rumah gitu. Nah, untuk supaya saya dapat menilai apakah kalian
menonton atau mendengarkan. Makanya kita harus evaluasi, yaitu saya akan memberikan tes, ya, memberikan tugas. Mohon dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.